Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin. Saya dosen di Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro. Ini saya akan menjelaskan tentang PDD UKT PT bidang penelitian saya. Yang pertama tentang penelitian atau publikasi sebelumnya. Jadi saya menempuh pendidikan S1 itu di Universitas Muhammadiyah Metro dengan topik penelitian tentang turbin gas flow, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung untuk S2 dengan topik penelitian masih melanjutkan dengan topik pada penelitian S1 saya yaitu tentang turbin. Nah, sehingga untuk penelitian awal saya ketika menjadi dosen ini masih berkaitan dengan turbin gas flow. Ini diantaranya adalah salah satu tentang penelitian saya yang saya publikasikan di jurnal ilmiah, khususnya untuk turbo jurnal teknik mesin. Yang pertama berjudul pengaruh bukaan Big Bang terhadap kinerja turbin picohydro tipe gas flow ya. Jadi ini masih melanjutkan tentang topik penelitian pada S1 dan S2 saya. Kemudian juga pada tahun 2018, saya juga masih melakukan penelitian tentang penelitian dan publikasi tentang pengaruh diameter dan jumlah struktur runner terhadap kinerja turbin gas flow. Ini juga berkaitan tentang turbin gas flow. Kemudian pada tahun 2019, ini masih tentang turbin gas flow juga. Ini diseminarkan secara nasional pada SNTTM yang diselenggarakan di Universitas Trisakti. Kemudian pada tahun 2019 saya juga masih melanjutkan, tapi di sini penelitian tentang turbin, tapi di sini saya menemukan turbin Boulton ya. Jadi pada tahun 2019 ini pengaruh jumlah sudu dan diameter nozzle terhadap kinerja turbin Boulton. Ini sekilas tentang penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan ataupun publikasi. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan roadmap penelitian. Ini untuk jangka pendeknya. Jadi pada awal penelitian ini di tahun 2018 ya, tentang roadmap penelitian, ini saya fokuskan untuk meneliti tentang penggunaan biogas sebagai sumber energi. Khususnya nanti outputnya berupa energi listrik dengan memanfaatkan motor bakar dan generator listrik. Nah, untuk mencapai roadmap tersebut, ini yang pertama saya pada tahun 2018 ini melakukan penelitian dan publikasi pengaruh temperatur hidrolisis asam terhadap dan waktu fermentasi terhadap kadar bioetanol dengan bahan baku di atas tebu. Jadi pada penelitian ini saya mencari berapa volume yang dihasilkan, kemudian juga berapa kadar etanol yang dihasilkan. Kemudian melanjutkan dari penelitian tersebut di tahun 2019, di sini saya meneliti tentang penggunaan sistem evaporasi bahan bakar. Jadi ini prinsipnya menggunakan dua jalur bahan bakar. Intinya yang pertama menggunakan yang konvensional yaitu karburator, akan tetapi dilakukan penambahan pada sistem intake. Jadi bahan bakar satu melewati karburator, yang satu langsung masuk ke intake. Yang masuk ke intake itu menggunakan sistem evaporasi, yaitu bahan bakar diuapkan pada temperatur tertentu. Kemudian dari situ saya mencari berapa temperatur yang paling bagus atau temperatur yang paling bisa menghasilkan kinerja motor paling baik. Nah, pada saat itu saya pengujiannya masih menggunakan dinamometer yang ada di Bandar Lampung di bengkel motor. Nah, atas dasar itu kemudian saya melakukan pembuatan sendiri. Jadi harapannya dengan pembuatan alat dinamometer bisa menguji motor bakar sendiri tanpa harus ke tempat pengujian. Nah, tahun 2019 akhir
air masuk di tahun 2020, meneliti tentang dinamometer, pembuatannya. Dari dinamometer itu sendiri yang dapat diuji yaitu putaran, kemudian torsi dan daya, kemudian konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Kemudian pada tahun 2021, saya meneliti tentang pengaruh temperatur biogas dan waktu penyalaan terhadap kinerja motor bakar menggunakan sistem dual fuel pertamax biogas. Nah, di sini saya menggunakan biogas sebagai sumber energi. Jadi berkaitan dengan roadmap penelitian, yaitu meneliti tentang biogas sebagai sumber energi, khususnya untuk nanti outputnya adalah energi listrik. Maka di sini saya menggunakan sistem dual fuel, yaitu menggunakan bahan bakar pertamax dan menggunakan bahan bakar biogas. Jadi untuk dual fuel ini prinsipnya hampir sama dengan sistem korporasi, yaitu menggunakan dua bahan bakar, yang satu melalui karburator, kemudian yang satunya langsung ke intake tanpa melalui karburator untuk yang bahan bakar biogas. Kemudian harapannya atau penelitian yang selanjutnya itu akan berkaitan dengan produksi biogas, yaitu topik penelitian yang akan dilaksanakan yaitu jenis starter dan ukuran bahan pada biogas. Kemudian untuk terapan, nah, kalau tadi menggunakan sistem dual fuel dengan biogas, kemudian penelitian yang selanjutnya di tahun 2002 misalnya akan memvariasikan laju biogas, kemudian juga akan melakukan penelitian tentang perencanaan bom kalorimeter. Ini fungsinya untuk mengukur berapa nilai kalori yang dihasilkan dari bahan bakar. Jadi nanti bahan bakar sebelum digunakan untuk motor bakar kita uji terlebih dahulu kandungan nilai kalornya. Kemudian yang selanjutnya akan membicarakan tentang konverter biogas. Konverter biogas ini berkaitan dengan penggantian karburator. Jadi tidak lagi menggunakan karburator, tetapi menggunakan konverter biogas. Jadi seperti regulator itu untuk bahan bakar full biogas. Jadi rangkaian penelitian selanjutnya adalah motor bakar itu full menggunakan bahan bakar biogas. Kemudian untuk roadmap penelitian selanjutnya ini untuk jangka panjang, ya masih sama, yaitu berkaitan dengan biogas sebagai sumber energi terbarukan. Di mana topik-topik penelitian yang nantinya akan saya laksanakan itu berkaitan dengan ukuran bahan biogas, kemudian juga jenis starter, kemudian jenis bahan, temperatur, jenis digester, kemudian juga menggunakan sistem pengisian kontinu pada digester biogas, kemudian pemurnian biogas ini menggunakan katalis. Jadi nanti katalisnya itu nanti akan kita variasikan. Kemudian produktivitas biogas berkaitan dengan jumlah biogas yang digunakan dan biogas yang dihasilkan. Kemudian juga tentang nilai kalori biogas, tentang kualitas nyala api. Itu untuk 2001 sampai 2023. Kemudian tantangan penelitian terapan selanjutnya pada tahun 2023 sampai tahun 2025. Ini konverter biogas untuk motor bensin, kemudian juga motor bahan bakar full biogas. Kemudian selain digunakan untuk motor bakar, biogas juga nantinya akan saya gunakan untuk bahan bakar kompor. Ya. Nah, di sini berkaitan nanti atau topik penelitiannya berkaitan dengan desain kompor itu sendiri. Selanjutnya untuk selain untuk motor bensin, ya ini akan saya gunakan untuk bahan bakar diesel. Jadi biogas kita gunakan untuk bahan bakar diesel. Ya nantinya juga menggunakan sistem dual fuel, jadi masih menggunakan solar sebagai bahan bakar utamanya, tapi nanti di situ ditambahkan dengan biogas. Kemudian biogas juga sebagai sumber energi listrik berkaitan dengan pemanfaatannya, juga berkaitan nanti dengan generator listrik. Harapannya pada tahun 2025 dan seterusnya itu menjadi pusat pengetahuan energi terbarukan. Jadi khususnya untuk energi yang bersumber dari biogas. Kemudian juga menjadi pusat pendidikan pemanfaatan biogas sebagai sumber energi terbarukan. Yang terakhir, ini berkaitan nanti dengan kemandirian energi, khususnya energi listrik. Itu roadmap penelitian yang nantinya akan dilakukan dari tahun 2001 sampai tahun 2025 dan seterusnya.
Nah, ini untuk penelitian-penelitian yang telah dilakukan ada pada tahun 2018 ini, meneliti tentang turbin closed flow, ini dibiayai oleh DIPTI. Di sini berperan sebagai ketua. Kemudian pada tahun 2019 pembuatan dinamometer tipe cakram sebagai alat bantu praktikum, ini berperan sebagai ketua. Pada tahun 2020 ini meneliti tentang smart home. Jadi di sini rumah berbasis Android ya, menggunakan microcontroller Arduino dan Android ini sebagai kendalinya. Saya berperan sebagai anggota. Ini dibiayai oleh perguruan tinggi. Kemudian tahun 2020 juga meneliti tentang pengaruh jumlah tube dan baffle terhadap efektivitas cell and tube heat exchanger. Ini dibiayai oleh perguruan tinggi dan berperan sebagai anggota. Kemudian pada tahun 2021 ini penelitian juga berkaitan dengan roadmap, yaitu penggunaan bahan bakar biogas untuk sistem dual fuel. Ini dibiayai oleh perguruan tinggi. Di sini berperan sebagai ketua. Kemudian untuk publikasi ilmiah, ini sudah ada beberapa publikasi. Ini hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Turbo dari tahun 2017, 2020, kemudian juga 2020 sampai pada 2020. Ini berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan perpindahan panas, kemudian juga yang 2020 yang pertama ini berkaitan dengan pirolisis. Yang selanjutnya juga berkaitan dengan perpindahan panas pada space casting. Kemudian tahun 2020 ini yang berbasis smart home ya, smart home berbasis microcontroller. Kemudian untuk publikasi selanjutnya ini tentang pengabdian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Ini pada jurnal Sinar Sang Surya. Ada 3 jurnal. Kemudian untuk penelitian yang diunggulkan, ini adalah salah satu penelitian yang saya unggulkan, di mana pada penelitian ini mempunyai judul pembuatan dinamometer tipe cakram sebagai alat bantu praktikum. Penelitian ini dibiayai oleh perguruan tinggi, kemudian topiknya atau berkaitan dengan pembuatan dinamometer atau alat uji kinerja motor bakar bensin sebagai alat praktikum. Kemudian juga pengujian kinerja itu berupa putaran, kemudian juga torsi, kemudian daya, sampai dengan konsumsi bahan bakar spesifik atau konsumsi bahan bakar. Dan juga alat yang dibuat ini mampu menguji kadar gas buang dari motor bakar itu sendiri. Makna dan kegunaan alat bantu praktikum yang pertama ya sebagai alat bantu praktikum, kemudian dari alat bantu praktikum ini juga dapat digunakan untuk pengujian kinerja motor bensin yang nantinya akan mendukung penelitian-penelitian selanjutnya atau penelitian tentang penggunaan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar untuk motor bensin. Kemudian juga sebagai media perkuliahan atau media penunjang perkuliahan, makna dan kegunaan selanjutnya ini juga dari segi penelitian. Ini juga menunjang kinerja perguruan tinggi karena alat yang dibuat sudah terdaftar di HKI. Kemudian makna dan kegunaan selanjutnya itu sebagai alat uji untuk penelitian mahasiswa. Inovasi dari penelitian ini adalah pengembangan dari alat uji motor bakar bensin, di mana pengujian yang dihasilkan itu dalam bentuk digital sehingga lebih memiliki inovasi tersendiri atau dalam bentuk digitalisasi. Kemudian hasil penelitian juga dipublikasikan dalam seminar nasional yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019. Kemudian untuk pengembangan keilmuan, jadi terbentuknya alat praktikum ini adalah merupakan pengembangan dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mekatronika, kemudian elemen mesin, kemudian teknik pengatur, bahan bakar dan pembakaran, serta mata kuliah motor bakar. Untuk peran mekatronika sendiri, jadi dalam sistem alat uji ini menggunakan microcontroller. Di sini saya menggunakan Arduino. Jadi dari sensor,
kemudian di-input ke Arduino. Di Arduino itu sendiri nanti akan melakukan pengolahan data serta perhitungan, dan outputnya nanti ditampilkan dalam bentuk LCD atau digital. Dari penelitian yang diunggulkan tadi, ada beberapa luaran penelitian. Yang pertama tentang TTG, itu teknologi tepat guna, yaitu alat praktikum. Kemudian yang selanjutnya yaitu modul praktikum, di mana modul praktikum dapat diakses melalui link berikut ini. Dan selanjutnya untuk bahan ajar, ini untuk motor bakar, dan untuk bahan bakar dan pembakaran. Juga terdaftar di HKI, dan dipublikasikan dalam Seminar Nasional Penelitian Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019. Ini beberapa penelitian yang sudah saya upload di riwayat penelitian di Sister. Ini ada 5 penelitian yang telah dilakukan. Kemudian ini riwayat publikasi karya ilmiah yang juga sudah saya upload di Sister. Nah, demikian tadi mengenai penelitian yang sudah saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.